teng, teng. Kita sudah tahu ini keliru, ini adalah aliran incompressible yang sekaligus steady. Ya, ini aliran kompresibel yang steady. Ya, hanya rho-nya terhadap T yang konstan. Oke. Nah, ini banyak contoh-contoh yang sudah boleh kerjakan sendiri di rumah, ya. Which of the following sets of equation represent possible two-dimensional incompressible flow cases? Ya, ini adalah aliran dengan U dan V, U-nya saja, U dan V ya. Yang mana yang incompressible? Ya masukkan ini nah. U adalah ini, V adalah ini ya. Kalau dimasukkan ke persamaan ini, ya. Kalau incompressible kan ini kan, incompressible, ya. Berarti turunkan U yang tadi ke X, V tadi ke Y. Tidak punya set ya, berarti aliran ini. Oke, saya mau tanya nih, contoh ini. Kok itu sih? Ini, contoh ini. Nah ini. UV. Disebut yang bikin two-dimensional katanya. Oke. Ya. Ada U dan V. Ini saya ceritanya menggunakan anunya orang, teman yang lain. Apa itu presentasi ini ya? Kadang-kadang saya kritik, gak apa-apa ya. Oke. Saudara, halo, perhatikan ya. Ini bisa saudara kerjakan di rumah dengan mudah. Yang ingin saya tanyakan adalah, oke, ini diketahui U dan V, U dan V, U dan V, U dan V. Betulkah W-nya 0? Betulkah W-nya 0? W itu kan VZ ya. Ayo, saya ingin adu kecerdikan dengan kamu. Kalian. Agustin? Mariatul? Betulkah W-nya 0? Betul, Pak. Kenapa W-nya 0? Karena cuma 2 dimensi, jadi cuma dimensi sumbunya X sama Y aja. Misal, apakah aliran ini sesungguhnya di ruangan pasti W-nya 0? Kalau sesungguhnya mungkin tidak sih. Kenapa? Coba terang jelaskan Agustin. Aliran yang punya komponen W pun, kalau dilihat dalam bidang X, W-nya pasti 0. Tahu ya? Kamu bayangkan ada vektor miring. Punya komponen U, punya komponen V, punya komponen W. Tapi saya lihat dicerminkan di bidang SC. Kalian anak mesin gambarnya gambar teknik dimensi kan? Tahu ya? Proyeksi kan? Kamu gambar proyeksi kan? Pandangan atas, pandangan samping, pandangan depan, iya kan? Oke. Bidang XY itu kan pandangan depan kan? Kalau saya potong dia di bidang XY, W-nya nampak? Ya tidak lah. W-nya kan berupa titik. Oke. Kalau saya, apa yang 0? Kalau saya, andaikan aliran ini punya UVW. Andaikan aliran kita punya UVW. Kalau saya lihat dari samping, bidang apa? Bidang samping. YZ. Apanya yang 0? X, Pak. X, iya. U-nya 0. Jadi belum tentu dia itu W-nya sama dengan. Jadi cara nulis yang benar apa? Sebuah aliran dalam perspektif 2 dimensi X, Y, gitu ya, memiliki komponen U dan V. Ngerti maksudnya? Dalam perspektif 2 dimensi X, Y. Kalau dari samping perspektif 2 dimensi apa? YZ. Dari atas perspektif 2 dimensi apa? Atas. Kalau dilihat dari atas, apanya yang 0? Agustin. Y-nya, Pak. Apa?
V. Y-nya 0, ya kan? Bukan Y-nya, kecepatan ke arah Y-nya yang 0. Gitu ya. Yaitu V-nya, ya. Oke. Itu dilihat dalam perspektif XZ. Gitu kan? Oke. Jadi soal ini bukan aliran 2 dimensi. Nah, ya. Aliran yang dilihat dalam perspektif 2 dimensi, X, Y. Belum tentu V-nya 0, ya. Nampak sepele sih. Cuma nanti kalau saya belajarkan saudara streamline, saudara mestinya harus bertanya, kenapa streamline itu kok selalu diambil dua bidang sih Pak, gitu ya. Kalau tidak XY, ya YZ, ya XZ, gitu ya. Kenapa? Ya seperti penjelasan tadi, orang-orang teknik ingin memproyeksikan vektornya agar penyajiannya jelas, informasinya jelas, akurat, ya. Itu potretnya adalah potret perspektif bidang. Pada suatu ketika, Agustin menyelidiki garis alir di sebuah ruangan dengan CFD pakai ANSYS dan Fluent, punya software kita, ya. Lalu menggambarkan alirannya dalam ruangan. Kalau ruangan disebut stereometris, ya, tahu ya? Keren bukan Agustin? Keren, ditunjukkan pacarnya. Ini aku gambar angin lagi, ya. Ini sulit, ini CFD ini adalah kemajuan teknologi. Tapi pacarmu tenang saja. Lalu bertanya, coba saya sajikan vektor di buntutnya berapa kecepatan. Saya ingin melihat streamline dalam perspektif XY. YZ. Gopoh kon, ya kan? Walaupun nampak keren, nggak informatif itu. Ya kan? Gambar dalam ruangan itu kan keren, nah, ya. Ada gulungan streamline gini. Yang tadi barusan saya sajikan streamline di otomobil dan yang di pesawat terbang tadi saya, ya. Itu perspektif kan itu? Di bidang isi itu ya. Oke. Nah, kadang-kadang Bu Vivin di ujian tanya, jangan 3 dimensi dong penyajiannya. Memang gaya, keren ya, tapi nggak informatif. Lalu yang maju skripsi membantah. Nggak informatif gimana sih Bu? Ini kan nampak. Coba saya tanyakan ya. Di pojok belakang yang mengarah ke kiri, sajikan vektor V-nya. Oh, gopoh kon ya. Tahu ya? Panik kamu ya. Tahu maksudnya? Itulah alasannya mengapa streamline dalam pelajaran itu disajikan per bidang. Bukan berarti dia tidak punya bidang yang lain. Nah, ini contohnya persamaan ini adalah bukan two-dimensional. Ya, ada aliran incompressible kah dia dalam perspektif bidang XY berikut, gitu ya? W-nya ada, ya. Oke. Nah, ini tridimensional katanya dia ya. Baik. Oke, yes, ini ya, ini untuk cocok ini ya. Karena memang yang 3 dimensi belum tentu 2. Tapi kan sudah disajikan 3-3-nya pasti ini 3 dimensi ini ya. Ngerti ya? Oke. Sekarang saya ganti tanya, nomor 2 ini. Kalau kamu ingin menggambarkan streamline-nya dengan informatif, apa yang kamu lakukan? Ada U, ada V, ada W. Ada U, ada V, ada W. Ada U, ada V, ada W. Coba, diapain? Dewa Agung, Winandra, Bernard, Fadil, Aldi, Wilson, Emi, Nada, Safarel, Ignatius. Ayo, diapain? Ada U, ada V, ada W. Halo, Izin mencoba. silakan. Siapa namamu? Bernard. Bernard, Pak. Bernard Hopkins. Ya, silakan Bernard.
Izin sebelumnya saya izin bertanya Pak, untuk caranya itu untuk yang dua dimensi ini yang U itu diturunkan terhadap X ditambah yang V diturunkan kepada Y itu sama dengan 0 kan ya Pak, untuk salah satu cara untuk memeriksa apakah merepresent itu bukan yang sedang saya bahas, Bernard. Nanti itu, ya. Sekarang perhatikan contoh nomor 2 ini. Diketahui ada U, ada V, ada W. Ya, secara ABC, ya. Apa yang hendak kamu lakukan untuk menunjukkan ke publik aliran ini supaya informatif? Gambar loh, bukan rumus ya. Gambar alirannya, gitu ya. Kalau kamu serahkan dia ke ANSYS, pasti bisa dia gambar aliran dalam ruang. Pasti bisa, software canggih, ya. Sampai Pak Tardi itu pernah banyol. Pak Tardi kadang kan lucu juga ya. Ada gambar 3 dimensi gitu, lalu dia ingin nampak lihat dari atas gitu loh, tahu ya? Lalu gambar di bidang itu dia intip dari atas gini. Kok enggak bisa lihat saya gitu ya? Itu sindiran itu, maksudnya ya. Nah, lalu apa ya? Siapa bisa jawab? Kalau ada UVW ini, bagaimana kamu bisa jawab bentuk alirannya dengan informatif? Komplit loh ini, ada U, ada V, ada W loh ini. Pak. Dewa Agung, silakan. Kalau ya izin jawab, kalau tadi menurut caranya Pak Herman yang jelasin tadi, kita bagi dulu bidang-bidangannya Pak. Dari ada yang bidang X, Y, Z, sama XZ gitu Pak, untuk supaya hasilnya lebih informatif. Oke, sekarang saya tanya, kalau saya menyajikan dalam bidang YZ, vektor apa yang nampak? Bidang YZ, vektor apa yang nampak? Vektor V dan W Pak. Bagus sekali Dewa Agung. Yang lain-lain gitu, ngerti ya? Kalau nggak ngerti tanya. Kalau saya ingin dari atas XZ, U dan W, Pak. ya? Vektor U dan W. Bagus. Vektor U dan W. Siapa yang bilang? Saya Pak Ansel, Pak. Anselmus. Bagus. Sudah ngerti ya sekarang ya? Nah, silakan saudara coba nih. Ini baru ke arah Bernard tadi. Ya. Kalau masukkanlah kalau 3 dimensi ya seperti ini tadi. 3 dimensi ya ini. Kalau dia incompressible, ya ini incompressible, dicek apakah sama dengan 0, gitu ya. Kalau 2 dimensi ya tergantung, dia akan boleh UV, boleh UW, boleh VW, gitu kan. Secara total ya boleh semuanya, gitu ya. Jadi dia mungkin dalam secara ruangan dia itu incompressible, ya. Tetapi dalam di bidang U dan W dia mungkin masih kompresibel. Gitu ya, ngerti maksudnya ya? Karena 2, 3 ya. Baik. Nah, dicoba di rumah sendiri. Nah, beban saya masih ada satu, yaitu ingin menjelaskan conservation of mass kalau ruangnya silindris. Tahu ya? Tadi ruang kotak ya, Bernard? Ya, sekarang ruangnya adalah ruangan silindris. Oke. Sorry.
sebentar. Oke. Nah, saudara, ini adalah koordinat silinder, yaitu dinyatakan bentuk silinder ini dalam bidang Z, R, dan theta. Bukan X, tapi Z, R, dan theta. Oke, saya mau tanya, andaikan ini sebuah pipa, yang mana sumbu aksis pipa, yang mana sumbu pipanya. Halo, Z, R, theta. Pipa itu kan gini, nah. Kertas ini kalau saya gulung, jadi pipa kan? Ya, kertas ini. Loh, pipa, loh, ada lubangnya, loh. Ngerti? Oke? Nah, menurut gambar ini, yang mana sumbu pipanya? Z, Pak. Bagus. Siapa yang bilang itu? Dion kah? Iya, Pak. Dion, Pak. Dion. Dion. Yang mana kira-kira tebal pipa? Yang menunjukkan tebal dinding pipa. R, Pak. Oh, iya. Dalam hal ini ukurannya apa? Di gambar ini. Memang R, dalam arah R. Tebalnya. DR, Iya, siapa yang menjawab itu? nada Pak. Nada, apa? DR Pak. Bagus. DR. Gitu ya. Oke. Arah keliling, D theta, Pak. Di theta, Pak. Eta, Pak. theta. Dan sepenggalnya adalah D theta. Oke. Berapakah orang orang merumuskan sebuah volume kecil? Kalau tadi dx, dy, dz. Dx, dy, dz. Sekarang volumenya dinyatakan dalam apa? Theta, DZ. Oke, pinter kok yang di sini ada ya. Oke, baik. Nah, berarti gini, nak. Kalau saya pandang penampang ini, berapa luasnya? Rata-rata. Yang mana di antara R, D theta, DR, DZ ini yang panjang busur? Yang mana yang panjang busur? Di theta Pak. Oh, bukan. D theta kan sudut, nah. Keliling lingkar. Apa? DZ. Ya, keliru, nah. Itu bukan. Lingkaran itu kelilingnya sama dengan apa? Panjang keliling lingkaran. IR kuadrat Pak. Oh, Lah, luas penampang. Panjang keliling. Sebuah lingkaran berjari-jari R. Berapa kelilingnya? 2 PR, Pak. Ide, 2 Pak. PR. Berarti kalau penuh 2 PR. Kalau sedikit, tentu bukan 2 pi, tapi D theta. Ya toh? Berapa panjang busur yang berjari-jari R dengan sudut D theta ini? Jari-jarinya tengah-tengah ini R. Ya, lalu sedikit sudutnya D theta. Berapa panjang busur ini? Berapa? Ya, RD RD theta. theta. Ya, ini panjang rata-rata luasan ini RD theta. Berarti kalau kali DR sama dengan apa? Luasnya ini, luasnya R D theta DR. Nah, kalau saya ambil DZ, berarti dia sama dengan R D theta DR DZ. Sebentar ya, nak ya. Bentar ya. Assalamualaikum. Sudah kelihatan. Halo? Halo? Ya, susah acara lu. Ya, sudah di mana?
Oh ya, aku sih kemarin ngulang. Bentar ya. Oh, belum sampai rumah, tak? Halo? Oh iya, saya tahun setengah cara ini. Ya. Halo. Istri saya baru darat. Sudah jemput anak. Baik ya. Ngerti ya, Nak ya? Oke. Jadi, kalau begitu kita akan menyatakan persamaan-persamaan itu dalam hal yang sama. Dia ada del-delta integral kontrol volume rho dV. Berarti dV-nya sama dengan apa? R d theta di R di Z. Seperti tadi, persis, rho VdA-nya akan sama dengan ini. Nah, kalau mau tahu rinciannya, deret Taylor, saudara lihat di sini. Ya, ini. Bidangnya itu bukan kiri, kanan, atas, bawah, muka, belakang. Kalau di dalam koordinat silinder itu adalah apa? Kalau pipa itu saudara kenal apa? Diameter dalam apa? Inside. Tunjukkan inside dan outside. Mana? Coba gambar ini. Yang mana inside, outside? Ini inside. Ini outside. Gitu ya? Oke. Antara min radius ini dengan inside terpaut di R per 2. Ya, masuk min. Kesananya di R per 2 juga. Dari tengah-tengah ini adalah di R per 2. Oke, lihat lagi ya, diperagakan. Ini, inside outside sudah mengerti. Front dan back, mana? Front dan back. Kalau menurut gambar ini, front dan back mana? Ini inside outside. Front dan back berubah kemana? Inside outside. Ini front. Ini back. Ya, coba lihat, bener nggak yang saya ada inside outside front back? Iya benar, top dan bottom pasti ini. Ini top, ini bottom. Top dan bottom berarti berubah menurut sumbu apa? Top dan bottom berubah menurut sumbu apa? Z, ya, Z. Oke, berubah menurut Z. Inside dan outside berubah menurut sumbu apa? R. Oke, ya. Front dan back berubah menurut sumbu apa? Theta. Oke, itu menentukan Anda terhadap kecepatannya. Di dalam menuliskan antara inside dan outside, yang menembusnya adalah VR. Di dalam merumuskan ke arah perubahan antara bottom dan top yang adalah VZ. Ya, kalau antara front dan back V theta. Oke ya, ngerti ya? Sehingga nanti kalau baca itu di sininya jelas. Oke, cobaan lihatin. Kan berubah menurut DR, menurut DR, ya, inside outside. Front dan back menurut theta kan? Front dan back menurut theta kan? Bottom dan top menurut Z. Oke. Ini diturunkan berdasarkan deret Taylor. Sama dengan tadi, rho, V, dA. dA-nya adalah ini, kalau inside adalah R dikurangi dR. Kalikan theta dz. Oke. Bisa dimengerti ya? Oke, nanti saudara lihat di rumah. Ditulis kalau perlu untuk melakukannya sendiri. Ini adalah rho VdA. Nanti kalau dijumlahkan total, inside outside dengan tadi inlet selalu minus, ya. Inlet selalu minus, outlet adalah plus. Ini loh main.
ya. Yang disebut inlet adalah inside ke outside, ya. Outletnya ini front, main, ke arah back. Oh, rotok keliru ini. Bukan rotok keliru, rotok beda. Bottom, main, top, ya. Kenapa front-nya itu, kenapa? Saya ingin tanya secara matematik nih. Mengerti kan saudara tadi, kalau dalam Kartesian itu, aliran menuju dianggap dari belakang ke depan, ya, XYZ. Dari kiri ke kanan, X. Dari belakang ke depan, apa? Z. Dari bawah ke atas, Y. Gitu kan, ngerti ya? Halo? Konsentrasi sedikit. Oke. Nah, sekarang kita juga begitu. Inside ke outside. Berubah dari arah main ke plus. Inside ke outside. Main ke plus. Bottom ke top. Dari bawah ke atas. Bottomnya inlet, main, topnya plus. Ini inside-nya main, outside-nya plus. Tapi dari sudut theta keliling, kenapa kok yang berasal dari, oh ya, oh benar sih, bottom ke, yang front ke back, kenapa frontnya yang main, backnya yang plus? Halo, penting ya nak? Saya ulangi ya, supaya saya tidak diskusi dengan yang bingung gitu ya. Tadi yang XYZ, aliran itu mengalir dari X kiri ke kanan, dari Y bawah ke atas, ya, dari depan, dari belakang ke depan, Z. Oke, ya sudah lewat itu, kita sudah mengerti. Ini menentukan main plusnya itu loh, nak. Bahwa inlet kan main. Kata tadi Rizal Hadairasan karena perkalian vektor dot itu, ya. Ini kalau inlet kan 180 derajat. Kenapa inletnya kok dari front ke back? Padahal lainnya dari inside, outside, bottom, top, gitu kan? Ngerti nggak sih, ya? Kalau dari hal luar, dalam ke luar, dari bawah ke atas. Tapi kok ini dari depan ke belakang, gitu loh, nak. Ngerti maksudnya? Maksudnya saudara ngerti kan maksud saya? Kalau dari dalam keluar, pasti dari bawah ke atas juga. Oke. Dan menurut kita pada umumnya akan bicara bahwa dia akan mengalir dari belakang ke depan, kan gitu kan? Tapi kenapa untuk koordinat silinder kok dari depan ke belakang? Kenapa? Lihat kalkulusmu. Arah putaran dari sudut koordinat silinder itu positifnya kemana? 0 di mana? Di kuadran 1, nah. 90 derajat kemana? CCW kan? Ya, jadi gini loh maksud saya itu. Jarang orang perhatikan itu, makanya saya bilang ke saudara, kita pelan-pelan saja. Ini kan left, right, bottom, top, back, front gitu ya. Sekarang kita kepada sini. Nah, ini lihat ini. Mana front? Ini front, Pak. Mana back? Ini. Kenapa bukan ini yang front? Kenapa? Karena perputaran positif dari sudut di koordinat silinder itu ya ada di kanan. Nolnya itu. Kalian kan tahu toh lingkaran itu punya 4 kuadran. Ya. Mana kuadran 1? Kanan atas kan? Dibagi 4 kuadran kan ya lingkaran itu. 0 ke 90 itu kuadran 1. Nah, berada di mana? Kanan atas. Kuadran 2. Kiri atas. Kuadran 3. Bawah kiri. Kuadran 4. Bawah kanan. Perputarannya CCW. Counterclockwise. Ya, counterclockwise. Makanya ini positifnya adalah ini front, ini adalah back.
front, back. Belakang, dari depan ke belakang. Depannya bukan ini, tapi ini. Walaupun menurut kamu ini depan, ya ini belakang. Tapi dia tidak dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Ini depan, ini belakang. Ke sana dia. Ini dari negatif ke positif. Nah, nanti tolong direnungkan di rumah supaya saudara mengerti apa yang saya maksud itu dengan mempelajari ini. Nanti, walaupun dia di dalam koordinat silinder itu hasilnya beda loh nak, hasilnya, tapi tulisan vektornya sama. Ini gimana sih ini? Ini koordinat kartesian silinder. Ya. Koordinat silinder, kekakalan masanya ini. Sama sekali beda, Pak, tapi ininya sama. Walaupun rinciannya detail ini beda, tetapi tulisan di dalam style vektornya sama. Del rho V, del divergensi rho V tambah del rho del T sama dengan 0, sama. Tapi menurut koordinat silinder, divergensi rho V-nya itu ini. Ingat baik-baik kan, gradi ininya sih lain soalnya. Tadi kan I, D, D, E, J, D, D, Y, K, del, del, Z. Sekarang tidak gitu. Ya, IR, ya, ini adalah IR, ini adalah IZ, ya. Kalau di Jerman disebut IR, IZ, ya. Tapi ini disebut K, IR, I theta sama saja. I theta, oke ya. Yang penting adalah vektor operator di dalam koordinat silinder itu adalah IR del del R. Seper R del I theta, seper R del del theta. Sama IZ del del Z. IZ itu K. Sehingga apa yang disebutkan di sini akan sama dengan yang ini kartesian maupun ini sama. Walaupun tidak digunakan seterusnya di textbookmu yang koordinat silinder ini untuk streamline, tapi tolong saudara pelajari juga penurunan rumusnya untuk secara umum, ini untuk incompressible flow, divergensi V sama dengan 0, dan ini juga untuk compressible yang steady. Ya, nah minggu depan saya akan terangkan ke saudara tentang stream function. Ini memang tidak seefektif kalau kita offline, ya. Kenapa? Karena entah 2 jam sudah sangat jenuh gitu ya, tangan nggak bisa nulis ya. Baik, insya Allah nanti di ini saya tuh pindah ruangan. Ruang yang saya gunakan ini biasanya tidak di sini. Ada yang lebih luas saya bisa nulis. Kenapa? Ada orang ngerjakan keramiknya itu loh nak, ya, tetangga. Gerajinya ganggu kuliah saya gitu. Maka saya pindah ke sini. Oke. Nah, saudara, tolong saudara pelajari sebelum kuliah untuk mengumpulkan apa yang tadi sudah saya berikan ini di dalam sebuah tugas. Nggak boleh nyontoh ya. Saudara harus malu untuk berbuat curang semacam itu, cheating namanya. Ini, ya, semua sudah saya berikan ke Winandra. Tolong saudara kerjakan. Yang mana yang incompressible gitu ya, yang mana yang steady dan incompressible gitu ya. Ini ada 4 contoh soal yang bisa saudara kerjakan. Saudara, saya kira saya akhiri dulu kuliah kita. Lalu kita akan ketemu minggu depan, mungkin dalam waktu yang
bisa lebih lama hingga jam 12:30 lah, paling tidak. Gitu ya. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Halo? Oke, apa kalian semua sudah absen? Saya sudah. Jangan sampai seperti Meklu 1 ya, lalu berbondong-bondong WA saya, Pak, tolong saya absenkan, saya tadi lewat loh, gitu loh, maksud pantas gitu ya. Padahal sudah saya share nomor kodenya. Oke. Muhammad Fadil Sen sudah absen. Bukumu kok banyak kok, Muhammad Fadil, di belakang itu. Oh, itu bukan background aja, Pak. Iya, berarti background kita sama ya. Sama anunya, kayak perpustakaan gitu ya. Baik. Terima kasih atas perhatian saudara semua. Hari ini Aldi, Septiando, Fadil, Bernard, Anselmus, Dewa, Wisran, Emi, Nada, Rizal, Safarel, Ignatius, Dewa Agung, Winandra, dan Dion sudah aktif mengikuti kuliah dengan aktif berdiskusi. Saya sampaikan terima kasih kepada saudara sekalian. Kita lanjutkan minggu depan. Karena kita baru mulai, mohon dimaklumi bahwa terlalu detail saya ikut campur. Gitu ya. Nanti setelah kita jalan beberapa kali, ya, saudara mulai terbiasa dengan Meklu 2, ya, dengan deret Taylor dan sebagainya, saudara ada yang harus cepat dilewati, ada yang harus konsentrasi untuk lebih detail dibahas. Terima kasih saudara sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada yang tanya? Ervina, Laila, silakan. Saya masih boleh bertanya, Bapak? Iya, silakan, Ervina. Silakan. Saya izin bertanya, apakah suara saya jelas, Bapak? Sudah jelas. Ya, silakan. Sebelumnya Bapak, saya izin bertanya kembali ke Nah, sekarang nggak jelas. Putus-putus sekarang. Oke, silakan Ervina. Maaf, sebelumnya Bapak putus-putus, internet saya agak kurang. Jadi saya izin bertanya terkait tugasnya Bapak. Jadi kan di situ disuruh menentukan yang incompressible atau tidak. Dan di materi itu dijelaskan kalau incompressible itu hasilnya sama dengan 0 dan yang compressible juga sama dengan 0. Jika hasilnya tidak 0 itu masuknya ya compressible. Gimana ya, Pak? Ya compressible. Kalau incompressible dicek dengan itu, net masanya sama dengan 0. Ya, ngerti maksudnya? Dengan persamaan diferensial itu, oke? Berarti kalau tidak 0, ya compressible. Bahasa Inggris in itu artinya tidak. Ir juga tidak, ya. Reversible, irreversible. Compressible, incompressible. Berarti kalau tidak sama dengan 0, ya compressible. Kalau sama dengan 0, dicek dengan persamaan itu sama dengan 0, ya incompressible. Gitu ya. Gitu tak, Hervina, yang ditanyakan? Izin konfirmasi, Bapak. Sepertinya tadi ada kalimat yang terlewat. Kalau yang di materi tadi untuk for steady dan compressible tuh hasilnya juga 0, Bapak. Berarti walaupun nanti hasilnya tidak 0, tetap masuk compressible ya, Pak? Loh, coba dengarkan baik-baik. Persamaan tadi mengisyaratkan kalau incompressible berarti persamaan tadi menunjukkan hasil sama dengan 0. Kalau tidak 0 berarti compressible. Satunya incompressible, satunya
kompresibel gitu loh, Nak. Saya rasa sudah jelas itu ya. Oke? Halo, kok Ya, kadang? Bapak. Iya. Internet saya keputus, Bapak. Ya. Oke, jadi incompressible dan kompresibel. Gitu, Nak. Oke. Baik, tolong dicoba di rumah. Saya akhiri di sini dulu. Materi hingga minggu depan, nanti saya tambahi satu file untuk latihan stream function, akan saya share melalui Winandra. Tugasnya dikumpulkan juga melalui Winandra, gitu ya. Tolong NRP dan namanya ditulis yang jelas, gitu ya. Ini tugas kecil ini, nggak apa-apa, ya. Dan tolong dibaca untuk penurunan rumus continuity differential equation menurut koordinat silinder, gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatian saudara semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.